Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, 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 Shalom. Saudara-saudara terkasih, terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada pada hari ini, boleh hidup bernapas, semuanya itu oleh karena kekuatan kuasa Tuhan. Karena sesungguhnya kita adalah manusia, adalah debu tanah. Oleh karena Tuhan menghembuskan napas kehidupan bagi kita, sehingga kita hidup, dan biarlah hidup kita ini menjadi puji-pujian bagi Allah Tuhan kita yang menciptakan alam semesta, yang mengendalikan segala yang ada baik di surga maupun di bumi. Saudara terkasih, betapa pada hari ini saya bersuka cita bisa bersaksi firman Tuhan. Saudara terkasih, kiranya lewat kesaksian ini kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam iman, sehingga kita boleh hidup takut akan Tuhan. Saudara terkasih, sebab Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu, yang tidak sekali-sekali meluputkan kita dari hukuman jika kita berbuat salah. Saudara terkasih, dan Tuhan kita adalah Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pengampun. Tetapi Dia Tuhan yang tidak sekali-sekali pun meluputkan kita jika kita berbuat salah. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi firman di mana pada hari-hari ini semarak, saudara terkasih, hubungan LGBT, di mana hubungan antara sesama jenis, saudara terkasih, bahkan hubungan ini sudah dilegalkan di Roma, dan hubungan ini tampil di media-media sosial dengan tidak ada lagi rasa malu ataupun rasa canggung, tetapi sudah tersebar di media-media sosial, saudara terkasih. Tetapi saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman bahwa firman Tuhan pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu adalah laki-laki dan perempuan, dan hubungan homoseksual, gay dan lesbian dan biseksual dan gender, saudara terkasih, adalah hubungan yang di luar dari firman Tuhan. Saudara terkasih, adalah hubungan yang sungguh-sungguh kekejian bagi Tuhan. Kita harus, saudara terkasih, bila kita jatuh dalam hubungan seperti ini, harus
segera bertobat, kembali kepada jalan yang benar, sebab Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saudara terkasih, oleh karena itu saya akan mau membagikan firman Tuhan di mana bahwa hubungan gay, homoseksual, seksual, LGBT, biseksual, transgender, saudara terkasih, adalah hubungan yang sungguh-sungguh menyakitkan hati Tuhan. Sebab Tuhan, saudara terkasih, pada mulanya menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, tertulis di firman Tuhan Kejadian 1, saudara terkasih, ayat 27. Biarlah pada hari ini kita membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Saudara terkasih, pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya diciptakan mereka agar mereka berkuasa dan beranak cucu. Saudara terkasih, mereka berkuasa atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut. Saudara terkasih, berkuasa atas segala buatan tangan Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu jika kita mengerti bahwa pada mulanya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan untuk mereka beranak cucu, agar mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung di udara, saudara terkasih. Tetapi jika hubungan antara homoseksual, gay, saudara terkasih, lesbian, saudara terkasih, apakah mereka akan menghasilkan keturunan? Tidak, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus menjalin hubungan yang wajar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa, saudara terkasih? Pada zaman Sodom dan Gomora, saudara terkasih, terjadi makan minum dan kawin mengawinkan, saudara terkasih, dan di sana terjadi hubungan LGBT, di mana laki-laki berhubungan dengan laki-laki dan perempuan berhubungan dengan perempuan. Maka Tuhan sangat murka, saudara terkasih, di mana pada firman Tuhan, saudara terkasih, pada kejadian saudara terkasih, pada Kejadian 19 ayat 4 dan 5, saudara terkasih, di mana pada waktu itu malaikat Tuhan datang ke rumah si Lot, saudara terkasih, dan para penduduk melihat. Dan pada waktu malam ketika belum tidur, maka datanglah semua laki-laki, dari yang muda sampai yang tua, datang ke rumah si Lot, saudara terkasih. Dan mereka mengedor-ngedor pintu rumah itu dan berkata, bukalah pintu, bukalah pintu, saudara terkasih. Dan mereka, para laki-laki itu berkata, di manakah laki-laki yang datang ke rumahmu ini? Biar kami memakainya. Itulah kata orang-orang Sodom dan Gomora.
saudara terkasih. Berarti pada waktu itu mereka mengadakan hubungan lelaki dengan laki-laki. Karena saudara terkasih, mereka juga mau memakai malaikat Tuhan yang datang ke rumahnya si Lut. Betapa saudara terkasih, Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan karena di sana terjadi, saudara terkasih, dosa-dosa yang sungguh keji di hadapan Tuhan. Terjadi hubungan-hubungan homoseksual, hubungan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan, antara biseksual, hubungan laki-laki bisa, hubungan dengan perempuan bisa. Saudara terkasih, bila kita perhatikan firman ini, saudara terkasih, betapa Tuhan murka akan Sodom dan Gomora, sehingga Tuhan menurunkan hujan api yang datangnya dari langit, sehingga Sodom dan Gomora hancur binasa bersama dengan seisinya, saudara terkasih. Dan kita melihat firman Tuhan, betapa Tuhan mengecam hubungan itu, saudara terkasih. Bila kita melihat pada firman Tuhan, Imamat 18 ayat 22, saudara terkasih. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu tidur dengan laki, janganlah kamu tidur laki-laki dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan," saudara terkasih. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, saudara terkasih. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan perempuan, di mana firman ini berkata, jangan kamu berhubungan lelaki dengan laki-laki, tetapi kamu melakukannya seperti kamu berhubungan dengan laki-laki dengan perempuan, saudara terkasih. Karena itu sesuatu kekejian bagi Tuhan, di mana hubungan laki-laki dengan laki-laki dilarang di dalam firman Tuhan, secara mereka berhubungan seakan-akan mereka berhubungan laki-laki dengan perempuan, padahal mereka berhubungan lelaki dengan lelaki, saudara terkasih. Sebab apa, saudara terkasih? Firman Tuhan berkata, saudara terkasih, pada firman Tuhan berkata pada Markus 10 ayat 6 sampai 8, saudara terkasih. Sebab awal dunia Tuhan menjadikannya ialah laki-laki dan perempuan. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu adalah laki-laki dengan perempuan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua, tetapi mereka adalah satu, saudara terkasih. Mereka menjadi satu. Sebab itu apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Sebab itu, saudara terkasih, hubungan kita sebenarnya adalah harus menghormati perkawinan, yaitu suami istri, saudara terkasih. Kita harus melakukan hubungan itu, hubungan suami istri itu harus
laki-laki dan perempuan sesuai dengan firman Tuhan. Beranak cuculah, kuasailah bumi ini, baik burung-burung di udara, baik ikan, ternak, kambing domba, saudara terkasih. Tapi jika kita berhubungan lelaki, atau homoseksual, atau gay, atau lesbian, tentu kita tidak menghasilkan keturunan, saudara terkasih. Kita tidak menghasilkan apa-apa, saudara terkasih. Dan firman Tuhan pada Imamat 20 ayat 13, bila seseorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang itu bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya, saudara terkasih, melakukan hubungan menjadi kekejian bagi Tuhan, saudara terkasih, yaitu hubungan laki-laki dengan laki-laki secara mereka bersetubuh dengan perempuan, yaitu mereka melakukan hubungan sejenis, seakan-akan mereka berhubungan dengan lawan jenis, saudara terkasih. Itu adalah merupakan kekejian bagi Tuhan, saudara terkasih. Mengapa terjadi seperti itu, saudara terkasih? Karena mereka, saudara terkasih, mengubah kebenaran, saudara terkasih, menjadi dusta. Sebab firman Tuhan, saudara terkasih, firman Tuhan pada Roma 1 ayat 25, saudara terkasih, sampai 27 berkata, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara terkasih, pada firman Tuhan pada Roma 1 ayat 25, saudara terkasih, karena mereka mengubah kebenaran itu menjadi dusta, dan mereka mengagumi dan menyembah makhluk dan melupakan pencipta mereka yang seharusnya mereka puji, sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang menyesatkan, karena istri-istri mereka melakukan hubungan yang tidak wajar, yaitu meninggalkan hubungan yang wajar dan melakukan hubungan yang tidak wajar, dan juga suami-suami mereka meninggalkan hubungan yang tidak wajar, melakukan hubungan yang tidak wajar karena birahi hawa nafsu mereka, sehingga mereka melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki, saudara terkasih, dan mereka tidak lepas daripada hukuman daripada Tuhan. Itulah firman Tuhan, saudara terkasih, di mana gay, homoseksual, biseksual harus segera bertobat, sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, pada firman Tuhan pada Ibrani 13 ayat 4, saudara terkasih,
firman Tuhan berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi oleh Allah. Saudara terkasih, firman Tuhan supaya kita menghormati perkawinan, menjaga tempat tidur kita, saudara terkasih, dan jangan mencemarkannya. Saudara terkasih, sebab orang penjina dan sundal akan mendapat penghakiman. Saudara terkasih, saya juga orang yang berdosa, saudara terkasih, tetapi kita sama-sama membagi firman supaya kita, saudara terkasih, segera bertobat dalam jalan-jalan kita yang sesat, yang jauh daripada Tuhan. Saudara terkasih, selama masih ada hidup, kita masih bernapas, saudara terkasih, ada kesempatan. Sebab jika Tuhan belum datang pada hari ini, saat ini, itu menunjukkan kesabarannya bagi kita, agar kita bertobat, agar kita berbalik dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat, saudara terkasih, agar kita melakukan kehendak Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Saudara terkasih, kita berbalik dari segala perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Tetapi kita, saudara terkasih, menyerahkan diri kita, dan kita mulai hidup dalam takut akan Tuhan. Mulai kita dengan mendengar suara Tuhan dengan baik-baik dan melakukan firman Tuhan itu dengan setia, berpegang kepada perintah-perintahnya dan berjalan menurut petunjuk-petunjuknya, yaitu firman Tuhan. Kita harus datang kepada firman Tuhan, saudara terkasih, sebab firman Tuhan itulah yang menyembuhkan kita. Firman Tuhan itulah yang mengajar kita, yang merubah kelakuan kita, yang menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita boleh hidup benar, hidup takut akan Tuhan, dan senantiasa dikuduskan oleh firman Tuhan itu sendiri. Dan kita terima Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri, yang membawa kita berjalan dalam seluruh kebenaran Allah, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan untuk hidup takut akan Tuhan, berjalan menurut kehendak rencana Tuhan. Sebab hari-hari ini, saudara terkasih, jahat. Hari-hari ini, saudara terkasih, jika kita tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus, saudara terkasih, kita akan jatuh dalam berbagai-bagai tipu muslihat iblis, dalam berbagai cara, dalam rupa-rupa cara, saudara terkasih, bagaikan awan di langit, saudara terkasih, cara iblis untuk mengambil anak-anak manusia, untuk diseret ke dalam dosa, untuk jatuh bersama-sama dia, untuk bersama-sama dia masuk dalam lembah kekelaman. Di sana ada gertak di gigi dan air mata yang sungguh mengerikan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, selama kita masih hidup, selagi masih ada napas, saudara terkasih, adalah mujizat bagi kita. Sebab kita pada mulanya adalah debu dan tanah. Oleh karena Tuhan menghembuskan napas kehidupan bagi kita, sehingga kita boleh hidup, saudara terkasih. Dan kita diciptakan adalah segambar, serupa dengan Allah itu sendiri, saudara terkasih. Jadi kita sungguh berharga di hadapan Allah. Sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, bila ku pandang langit Tuhan, buatan tangan Tuhan, dan bulan bintang yang diletakkannya, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Bahkan engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat,
namun Engkau menjadikannya hampir serupa dengan Allah. Dan Engkau memberikan kuasa bagi manusia untuk berkuasa atas segala buatan tangannya, baik burung di udara, baik ikan di laut, baik kambing dan domba. Itulah kita manusia, saudara terkasih. Kita manusia hampir sama dengan Allah, dibuat Tuhan dengan hembusan napasnya. Kita adalah manusia keajaiban, saudara terkasih. Kita boleh hidup bernapas, itu suatu keajaiban, sebab sesungguhnya kita adalah manusia debu dan tanah. Sebab itu kita harus bersyukur apapun keadaan kita. Kita yang telah jatuh dalam hubungan-hubungan baik homoseksual, baik apapun itu, biseksual, saudara terkasih, kita bertobat selagi masih ada waktu, selagi masih hidup, selagi masih bernapas, sebab Tuhan telah mati bagi kita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, supaya kita hidup, mematikan segala keinginan daging yang dari iblis ini, saudara terkasih, dan kita hidup di dalam kebenaran, yaitu di dalam firman Tuhan, agar kita dibangkitkan, saudara terkasih, sebab Tuhan kita yang telah mati itu, Ia juga telah bangkit dan naik ke sorga, agar kita mati di dalam dosa dan bangkit oleh Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit oleh kuasa kemuliaan Allah. Saudara terkasih, oleh sebab itu, apapun keadaan kita, saudara terkasih, semerah apapun dosa kita akan seputih seperti kermiji. Semerah apapun dosa kita akan putih seperti salju. Ingat akan dua orang yang tersalib di kanan kiri Tuhan Yesus. Ketika yang kanan meminta ampun dan berkata, "Ingatlah aku," maka Tuhan pun berkata, "Pada saat ini, hari ini juga, engkau berada bersamaku bersama aku di Taman Firdaus." Saudara terkasih, kiranya kita, apapun keadaan kita, saudara terkasih, bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat, sudah di ambang pintu, saudara terkasih, dan Tuhan telah menyatakan dirinya bahwa Ialah Tuhan yang bekerja menciptakan langit dan bumi, dan Ia mengendalikan semuanya. Ia telah mati bagi kita, tetapi Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, yang berarti Dialah jalan, kehidupan, dan kebenaran, dan tidak ada yang dapat datang kepada Allah Bapa di bawah kolong langit ini jika tidak melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah turun ke bumi, menjadi manusia dan mati dan bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan ini. Kiranya kita diberkati anugerah kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan di dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Salam.